Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan membacakan dua testimoni dari saudara kita yang bercerita tentang kisah hidupnya mengamalkan sholawat, meriyadhahi sholawat, sehingga semua urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama para beliau ini mendapat ketenangan hati sahabat, dan terlebih di testimoni yang satunya, beliau ini ketika rumahnya hendak mau roboh, namun karena dengan yakin meriyadhahi sholawat, mengamalkan sholawat, alhamdulillah ternyata barokah sholawat sahabat, beliau bisa membangun rumahnya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apakah kisahnya? Sebelumnya sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, biar tidak lama-lama maka langsung saja to the point, akan saya bacakan testimoni yang pertama dari sahabat kita, yaitu dari Nadia Alisa sahabat. Beliau berkata, "Ya benar Pak Ustadz, saya udah buktikan sendiri. Selama saya baca sholawat, hati ini tenang, pikiran gak gelisah. Saya plus yakin, saya baca surah Yasin, Al-Waqiah, alhamdulillah hidup dari pekerjaan keuangan, ekonomi dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo Muslim Indonesia, serangan SMA Allah ngadu." Maksudnya apa ini sahabat? Raih rahmat Allah karena Allah maha penyayang. Jadi intinya sahabat, saya mengambil kesimpulan dari komentar sahabat kita ini, beliau intinya sudah membuktikan sendiri tentang mengamalkan sholawat secara istiqomah sahabat. Yang terpenting adalah hati beliau ini merasa tenang. Dan sebenarnya sahabat, ketenangan inilah yang dicari semua orang. Bukan harta, bukan kekayaan atau apapun, tapi ketenangan hati sahabat. Karena percuma kita itu punya banyak uang, punya banyak harta melimpah, mobil mewah, rumah megah misalkan sahabat, tapi tidak diberikan ketenangan hati oleh Allah. Na'udzubillah, misalkan walaupun kita tinggal di rumah yang mewah, tapi masalah ada saja misalkan dari keluarga kita, sehingga tidak ada ketentraman, ketenangan di hati kita, maka apa gunanya rumah yang mewah tersebut sahabat? Karena itu sayogyanya yang dicari oleh kita adalah ketenangan sahabat. Dan ketenangan ini rumusnya hanya satu. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah bahwasanya hanya dengan berzikir, mengingat kepada Allah, termasuk dengan membaca sholawat kepada Rasulullah, maka akan diturunkan ketenangan di dalam hati kita sahabat. Jadi ini pelajaran yang kita ambil, yang bisa kita ambil dari salah satu kisah teman kita ini sahabat. Sudah pasti hidupnya dimudahkan, dan terutama hatinya diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kita baca ke komentar berikutnya. Di sini disampaikan oleh Riticil. Ini nggak bisa dibaca sahabatnya. Intinya, pengalaman pribadiku tentang kedahsyatan sholawat ketika aku tak punya uang untuk merenovasi rumahku yang rusak berat. Aku cuma bisa sedih dan setiap malam sulit tidur karena takut kalau rumah kami rubuh. Aku sadar betul bahwa aku cuma buruh dengan gaji pas-pasan, yang secara logika sulit untuk dapat dana buat betulin rumah. Sholawat dan ratapan kepada sang pemilik semesta hanya itu yang bisa aku lakukan. Hingga beberapa bulan kemudian Allah menurunkan pertolongannya dari jalan yang tak kusangka-sangka. Dan alhamdulillah kini rumahku telah selesai ku renovasi sesuai dengan harapanku. Jangan pernah berhenti bersolawat teman, karena solawat adalah satu-satunya amal yang pasti diterima. Masya Allah. Jadi sahabat kita ini sahabat, rumahnya akan rubuh, pekerjaannya hanya sebagai buruh, mohon maaf dalam tanda kutip, dan secara akal beliau tidak akan mampu untuk merenovasi rumah. Namun karena beliau dengan sangat yakinnya membaca sholawat kepada Rasulullah yang memang fadilahnya sudah
diketahui semua orang dan dapat dirasakan. Kemudian beliau memasrahkan diri beliau kepada Allah, sehingga atas dasar itulah kemudian Allah memberikan rezeki beliau dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun beliau tidak menyebutkan rezekinya dari mana sehingga bisa merenovasi rumahnya tersebut, sahabat. Cuman pelajaran yang bisa kita ambil ialah, sahabat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijadikan dari setiap masalahnya itu jalan keluar, sahabat. Sahabat kita ini mempunyai masalah, rumahnya akan roboh, sedangkan uang tidak punya, gaji pas-pasan. Namun karena tawakalnya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah, yang ini membuktikan ketakwaannya kepada Allah, maka kemudian Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sahabat. Dan kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau masih ada dalam pikiran kita, berarti itu bukan termasuk dalam kategori ayat ini, sahabat. Kadang banyak di antara kita betul baca sholawat misalkan, betul pasrah kepada Allah, tapi kan masih ada pandangan, oh kalau misalkan hasil panen nanti melimpah, saya akan merenovasi rumah. Dan tentunya misalkan diiringi dengan sholawat. Namun ini kalau kita kaji lebih dalam, bukan masuk dalam kategori min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena arah yang tidak disangka-sangka ini, sahabat, hanya Allah yang mengetahui. Dan ini diberikan oleh Allah khusus bagi hamba-hambanya yang takwa kepada Allah, sahabat. Karena itu, dengan sebenarnya kenapa Allah kemudian mengajari kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kita mengajari kita untuk bertakwa, agar kita itu senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah, sahabat. Sehingga dalam keadaan segenting apapun, dalam keadaan seberat apapun, kita tetap memasrahkan diri kita kepada Allah. Kalau sudah seperti ini, maka apa kataku, kata Allah. Maka apa kata Allah, sahabat. Dan ketika masalah ini sudah diurus oleh Allah, maka saya yakin 100%, insya Allah apapun, seberat apapun masalahnya, akan tetap dimudahkan, sahabat. Karena yang ikut campur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bisa kita latih, sahabat. Konsep mengenai rezeki yang tidak disangka-sangka ini bisa kita latih dengan cara melatih keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta melatih ketawakalan kita dengan bertawakal secara sungguh-sungguh kepada Allah dalam hal apapun, sahabat. Baik, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, sahabat, untuk sharing saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih bagi yang telah berkomentar. Mudah-mudahan berkat komentar panjenengan semua akan banyak lagi yang termotivasi untuk mengamalkan sholawat, untuk meriadhahi sholawat atau zikir apapun, yang terpenting bertaqarrub kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, sahabat. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.